dalam kondisi pandemik ini kami mendapatkan pasien yang sangat banyak. Saya bekerja sebagai dokter, terlibat dengan momen-momen seperti itu, sangat menyayat hati lah mungkin boleh dibilang ya. Tidak nyaman dan sangat membuat frustrasi. We don't know what we are doing or what we have to do. Saya harapkan cukup sekali aja seumur hidup. Nama saya Diah Mustika Nimpita Prawesti, biasa dipanggil Pita. Saya dokter spesialis kebidanan dan kandungan yang bekerja di Rumah Sakit Chelsea and Westminster Hospital di London, Inggris. Beberapa tim dari ICU dan dari kami kemudian memutuskan untuk mengintubasi ibu itu di ruangan rawatnya pada saat itu gitu. Tentunya intubasi itu merupakan satu prosedur yang berisiko tinggi menyebarkan virus. Jadi tentunya orang-orang di sekitarnya ya menjadi berisiko tinggi mendapatkan virus corona ini. Tentunya ibu itu kondisinya sudah sangat buruk, cuman sedikit oksigen yang berada di dalam tubuhnya, mungkin juga terbatas oksigen yang sampai ke otaknya. Kehamilannya diakhiri dengan operasi sesar karena kondisi ibunya yang memburuk. Yang saya ingat adalah tentu tatapan suaminya ketika dia harus keluar ruangan meninggalkan istrinya gitu ya. Dan saya bisa membaca gitu apa yang berkelebat di pikiran suaminya tentu ya. Apakah nanti dia akan pernah berkesempatan lagi melihat istrinya, ibu dari bayi yang baru dilahirkannya. Salah satu pengalaman tersulit adalah saat merawat seorang kakek berusia 80-an yang terinfeksi virus corona dan mengalami luka robek di wajah. Dari raut wajah beliau, nampak sekali kalau beliau sangat kesakitan dan ketakutan. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk membantu beliau dan memberikan dukungan secara psikis. I'm going to take out your tube now. You saw its strength. Perfect. Well done. How does that feel? Yeah? Dalam hati pun kami menyadari bahwa pasien ini sangat sulit tertolong karena kita sadar bahwa virus corona ini sangat menginfeksi mereka, terutama yang berusia lanjut. Pada puncaknya awal April begitu banyak yang meninggal setiap hari, dan untuk setiap pasien yang kami pastikan kematiannya kami harus menelpon keluarganya yang tidak boleh datang ke rumah sakit. Jadi luar biasa sedihnya memberitahu berita duka. Ada satu malam saya dan kolega memastikan kematian pasien banyak sekali, lebih banyak dari jumlah dalam 2 tahun karir saya. Ada satu kasus yang saya ingat, seorang bapak umur sekitar 60 tahun yang meninggal sendiri karena 2 minggu sebelumnya bapak dan ibu dia yang berusia 90-an juga meninggal karena COVID. Jadi berat sekali rasanya tidak ada keluarga yang bisa dikontak. Saya merasa sangat merasa mendapat kehormatan gitu, bisa berkontribusi, bisa membuat perubahan untuk kehidupan beberapa orang meskipun sedikit gitu ya. I was extremely impressed with how the NHS organized and responded to the pandemic. I mean,
immensely proud to have played a small part as history was being made in one of the global hotspots. Bagian yang membuat saya lega, sebagian besar pasien kami sembuh dan bisa pulang. Dan yang membuat kami senang juga adalah dukungan dari masyarakat. Ada yang mengirim makanan, ada sukarelawan, dan setiap minggu ada jam khusus masyarakat tepuk tangan untuk petugas kesehatan di seluruh Inggris. Betapa kecilnya kita di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sekali hal yang tidak kita ketahui gitu. Jadi mengingatkan kembali bahwa kita ini sebenarnya bukan siapa-siapa.